Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil website yang sudah kami buat, yaitu Administrasi Desa Tanah Toraja. Jadi yang pertama itu di bagian atas ada navbar, yaitu Home, About, News, Product, Contact, sama Administration. Nah, kembali ke home-nya. Jadi di sini ada tulisan Welcome to Tanah Toraja. Apa yang kalian cari di Tanah Toraja ada di sini. Di bawahnya ada tombol Get Started. Oke, mungkin bisa dipencet dulu tombolnya. Nah, jika dipencet, tombolnya berpindah ke About Page. Oke, lanjut, kembali lagi. Di bawah tombol Get Started ada gambar dari Tanah Torajanya. Oke, mungkin ke bawah lagi. Ada latest news. Untuk latest news ini kita tampilkan berita terbaru yang ada pada Tanah Toraja. Jadi contohnya itu ada pohon jatuh yang menimpa lansia di Tanah Toraja dan orangnya itu meninggal. Ada di sebelah paling kiri ini. Oke, lanjut lagi ke bawah, scroll. Selanjutnya ini ada announcement atau pengumuman. Jadi di sini menampilkan pengumuman yang terjadi di Desa Tanah Toraja. Jadi semua pengumuman ini akan muncul di sini. Contohnya itu ada hasil akhir rekrut guru di tahun 2023 yang di sebelah kiri atas. Oke, jadi selanjutnya mungkin bisa dikasih lihat tampilan mobilenya dan tabletnya juga. Oke, jadi tampilan mobile dan tabletnya itu seperti ini dan sudah responsif, dan navbarnya di atas berubah menjadi hamburger button. Oke, untuk homepage mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jet Ariel dengan STB 089. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan page About Us. Nah, pada page About Us, bagian yang pertama akan kita lihat yaitu Hero Section. Yang mana pada Hero Section ini terdapat button Explore Community. Yang mana ketika kita klik buttonnya, kita akan berpindah ke page produk. Baik, kembali lagi ke page About. Nah, selanjutnya kita geser lagi ke bawah. Nah, terdapat About Us. Yang mana ini About Us berisi tentang keterangan singkat mengenai Desa Tanah Toraja. Nah, di bawahnya itu, di bawah deskripsinya terdapat, mohon maaf, kembali ke atas, terdapat button Kontak Us, yang mana ketika kita klik buttonnya, nah kita akan beralih ke page kontak. Kembali lagi. Selanjutnya itu, nah di sini terdapat konten, vision, dan mission, yang mana konten ini berisi visi misi dari Desa Tanah Toraja. Selanjutnya ke bawah. Nah, di sini terdapat section yang menampilkan kepala desa dari Desa Tanah Toraja tersebut, dan juga terdapat seperti name, namanya, agama, tanggal lahirnya, dan biodata singkatnya. Nah, sekian dari saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah page news yang di sini. Nah, dimana kalau kita akses ini untuk navbarnya sendiri itu sebenarnya sudah aktif. Kalau misalnya ini kelihatan, dia bakalan ke bold kalau misalnya kita ada di root tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis berita yang ditampilkan. Nah, ini juga sudah terintegrasi dengan Firebase. Jadi apapun yang nantinya ditambahkan di Firebase akan tampil di sini. Kemudian untuk pertama-tama di sini kita lihat ada search bar, di mana kalau kita coba untuk mencari sebuah artikel, misalnya kita ingin mencari yang manene, itu dia bakalan langsung tersortir seperti ini. Yang mana kalau kita hapus juga nanti bakalan kembali lagi seperti semula. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mencoba untuk mengklik card-nya si artikel ini, itu bakalan mengarahkan ke page detail artikelnya. Jadi ini tampilan untuk detail artikelnya.
Kemudian kita coba kembali lagi. Nah, seperti itu. Mungkin untuk news cukup sampai di sini. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Saya Nadia Petraya Sadi dengan NIM D12121197. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Di page produk ini kita buat untuk bikin penduduk di desa ini bisa memperkenalkan produk-produk khas di desa ini. Saya akan memperkenalkan fitur di page produk ini. Ada fitur search bar. Seperti di page news tadi, di search bar ini kita bisa mensortir kayak kita tulis pastel asap, akan muncul produk pastel asap. Kita bisa mengklik Kartini, lalu akan masuk ke detail produk. Oke. Dan di page produk ini juga udah integrasi di Firebase-nya. Oke, sampai di sini presentasi saya akan serahkan ke teman saya. Baik, kembali lagi. Nah, setelah di produk itu kita punya yang namanya kontak page. Nah, di mana kontak page ini sendiri berfungsi sebagai jembatan penghubung antara user dan si admin dari website ini. Jadi nanti usernya itu bisa mencoba menghubungi admin dan mengirimkan pesan lewat sini. Nah, tambahan sedikit untuk news dan produk tadi itu sebenarnya kita sudah responsive viewer. Jadi kalau misalnya ini kita akses melalui tablet ataupun mobile itu sudah bisa tampil dengan baik. Seperti ini. Ini contoh untuk produknya dan di sini adalah contoh untuk newsnya. Oke, mungkin untuk kontak dan news produk itu saja. Lanjut ke administrasi kelembagaan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fazlan Agung dengan NIM 094. Baik, page administrasi kelembagaan adalah sebuah page yang kami rancang untuk mencatat dan mengolah data atau informasi terkait suatu lembaga yang terdapat di suatu desa. Seperti yang tampak, ada nama kelembagaan, ada yang bernama Karang Taruna, tanggal didirikannya, dan deskripsi dari kelembagaan itu sendiri. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang page ini saat kita masuk ke page admin. Selanjutnya masuk ke page administrasi pembangunan. Di page ini ada beberapa detailnya. Yang pertama itu ada pembangunan yang ingin dibuat di desa ini, luasnya, biaya yang digunakan untuk membuat bangunan ini, lokasi pembangunannya, dan keterangan. Dan di sini keterangannya itu ada 3. Ada proses, ada proses dan sama stop. Jadi itu prosesnya itu kayak pembangunannya lagi diproses. Kalau stop itu pembangunnya itu di stop. Apakah di stop langsung dari pemerintahnya atau dari desanya? Lalu kalau misalnya dan itu pembangunannya sudah selesai. Oke, saya akan sampai sini. Saya akan serahkan ke teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai halaman administrasi penduduk. Nah, halaman ini menampilkan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan orang yang di desa tersebut. Nah, seperti pencatatannya itu berupa nama depan, nama belakang, alamat, emailnya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, agama, dan juga agama. Nah, pada halaman tabel ini juga kita bisa menggunakan fitur yang mana pada sampingnya itu kita bisa melakukan sortir. Jadi ketika itu diklik, dia akan mensortir dari urutannya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya.
Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada page login. Nah, page login merupakan page yang dikhususkan untuk admin. Dengan memasukkan email dan password khusus, kita dapat mengakses penuh halaman admin. Dan kita klik login. Nah, setelah kita berhasil login, akan terlihat beberapa data atau berita yang tadi muncul di page public. Kalau kita mengarah ke sebelah kiri, kita akan melihat sidebar yang berisi konten-konten yang dapat diedit dan diakses oleh akun admin. Nah, ada beberapa yang terlihat, ada artikel, produk, kelembagaan, pembangunan, penduduk, dan tombol sign up. Mungkin saya serahkan kembali kepada teman-teman. Baik, jadi untuk page admin artikel ini sendiri, ini tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya kami sebutnya sebagai dashboard untuk artikel. Nah, di mana untuk kontennya sendiri itu ditampilkan artikel ID, titel dari artikelnya, kemudian tanggalnya, lalu ada button action di sini, di mana actionnya sendiri itu kita bisa melakukan editing dan juga delete untuk menghapus artikel tersebut. Nah, untuk sekarang kita coba untuk menambahkan satu artikel dulu. Jadi mungkin random saja. Jadi untuk artikelnya terserah. Ini kita kasih masuk bulan tanggal hari ini saja juga. Apa aja. Nah, terus kita coba untuk create-nya ini itu bakalan ngarahin ke page untuk create-nya juga. Jadi semisalnya tadi itu kita kan telah menekan button create artikel, nanti bakalan dibawa ke page ini. Dimana nanti kalau misalnya kita udah isi field data di sini, itu kita tinggal save dan nantinya data yang kita masukkan itu bakalan tertambah ke dashboardnya. Nah, ini juga sudah tertambah di tampilan usernya karena ini sudah integrasi. Jadi kalau kita coba lihat, nanti kita bakalan dapat artikel dengan judul random. Nah, itu sebenarnya kita juga bisa cek lagi sih di deskripsinya. Maaf, di detailnya itu juga sudah muncul. Oke, kemudian kita bisa melakukan edit. Nah, edit ini sebenarnya berfungsi kalau misalnya nanti adminnya ada typo atau gimana, itu bisa diedit di sini, atau mungkin ada perubahan data atau apa. Nah, untuk image-nya ini di sini kita tampilkan dulu current image-nya, kemudian sebenarnya ini juga bisa dicoba untuk diganti. Ini kalau misalnya kita coba ganti image-nya, ini kan gambar ini ada babi diangkat di motor. Nah, itu kalau kita misalnya coba save yang tadi, itu kan kita tadi udah ganti image-nya. Nah, di sini kita buka lagi untuk random edited-nya, itu berubah jadi gambar gambar ini ya, diangkat ya. Oke, jadi untuk editnya seperti itu. Kemudian kita ada button delete di sini. Jadi kalau misalnya kita coba untuk hapus artikel yang tadi baru saja kita buat, nah nanti bakalan muncul sebuah ion alert di mana nanti akan bertanya apakah kita yakin ingin menghapus artikel tersebut. Kalau kita menjawab no, ya tidak jadi dihapus. Kalau kita menjawab iya, nanti artikelnya bakalan dihapus. Nanti juga bakalan muncul sebuah toast dengan keterangan artikel successfully deleted kayak gitu. Nah, untuk edited juga dengan tambahan artikel juga itu ada alert show-nya. Kemudian untuk di tampilan user sendiri itu nanti bakalan hilang juga untuk artikel random yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya ada produk admin, nantinya bakalan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang produk admin. Sebenarnya di produk admin juga hampir sama dengan ini news adminnya. Ada title, description, price, sama actionnya. Di sini juga bisa create produk. Di actionnya juga bisa edit sama delete. Ya, kita coba dulu di create produknya. Oke, di create produk title-nya kita kasih masuk Marning Jagung. Coba.
lalu dengan price 20.000. Description-nya juga udah di copy. Lalu kita choose image-nya di file yang sudah tersedia. Setelah itu kita save. Oke, ini langsung masuk di sini. Ada card Marning Jagung sini. Dan ini juga bisa kita lihat di usernya juga. Di usernya, di page produk usernya itu sudah tertambah juga Marning Jagung di sini. Oke, berarti sudah terintegrasi di Firebase juga. Lalu coba kita edit. Sama kayak di news juga, coba kita edit saja di title. Kita tambahkan edited. Langsung save. Oke, langsung teredit juga di sini. Dan di user juga akan terganti juga title-nya. Oke, terganti, udah terganti. Lalu kita coba ke admin lagi kembali. Dan kita delete Marning Jagung edited ini. Ada alertnya sama kayak di news tadi. Yes. Lalu akan terhapus. Dan di usernya juga otomatis terhapus juga. Kita refresh. Oke, sekian dari saya untuk produk admin page-nya. Saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya ada admin page untuk page administrasi kelembagaan, di mana di page ini terdapat button kelembagaan. Dengan menekan button tersebut yang berada di sebelah kiri, kita dapat menambahkan informasi atau data dalam page administrasi kelembagaan. Contoh, kita kasih masuk Unhas, tanggal pendirian bebas ya, mau kasih masuk sebagai example, dan deskripsi, dan kita menekan save. Maka akan langsung tertambah data baru. Coba kita lihat dalam usernya, page user. Nah, sudah tertambah, berarti sudah terintegrasi ya. Selanjutnya kita juga dapat mengubah data yang sudah ada. Kita tinggal tekan icon pensil. Kita ubah deskripsinya. Tekan save. Nah, kita lihat lagi ke page user. Nah, sudah terubah. Dan kita pun dapat menghapus informasi yang terdapat pada page administrasi kelembagaan hanya dengan menekan icon trash. Maka ada ion alert yang dimana memberitahu kita apakah kita yakin untuk menghapus informasi tersebut. Dan jika kita menekan yes, maka data kelembagaan tadi akan terhapus. Kita kembali cek ke page user, dan benar data tadi telah terhapus. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada teman saya. Jadi di sini kurang lebih page-nya sama kayak page kelembagaan. Tapi yang dapat dibedakan di sini yaitu terdapat nama pembangunan, luasnya, biaya, lokasi, dan keterangan. Di sini kita juga bisa mengedit dan menghapus. Mungkin kita bisa coba create pembangunan. Oke, jadi nama pembangunan itu rumah. Oke, luasnya itu 100 mungkin. Oke. Biayanya kasih 3M.
lokasinya di depan stasiun. Oke, keterangannya itu dikasih proses. Karena jadi ceritanya kayak sedang berjalan prosesnya. Oke, di save. Nah, di sini muncul data barunya. Mungkin kita bisa coba juga untuk mengedit datanya. Luasnya kita ganti jadi 450. Oke, itu keterangannya mungkin bisa diganti jadi dan. Karena di sini ceritanya projectnya sudah selesai. Save. Oke, jadi kita juga bisa menghapus karena udah selesai projectnya dengan cara menekan button tempat sampah dan ada alert muncul confirm, lalu tekan yes dan sudah terhapus. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan page tentang administrasi penduduk. Nah, di sini terdapat data yang berupa nama depan, nama belakang, alamat, email, jenis kelamin, agama, dan next. Nah, sama seperti yang sudah jelaskan teman saya sebelumnya. Nah, di sini sudah kita juga bisa menerapkan prinsip CRUD, create, read, update, dan delete. Yang pertama kita lakukan, coba kita create dulu. Nah, nama depannya itu Muhammad. Kemudian nama belakangnya Z. Kemudian alamatnya Cikakos. Emailnya ztampan@gmail.com. Kemudian jenis kelaminnya terdapat pilihan radio button. Yang pertama itu laki-laki atau perempuan, kita pilih laki-laki. Lalu agama itu terdapat beberapa agama yang terdapat di negara kita. Kita pilih Kristen. Oke, save. Nah, ketika kita sudah mengklik tombol save, maka tadi yang kita create akan muncul di tabel. Begitu pula di tampilan user. Nah, bisa kita lihat itu Muhammad Z. Nah, kembali lagi ke tampilan adminnya. Nah, di situ bagian kanan terdapat action yang mana kita bisa mengupdate dan juga mendelete. Yang pertama kita lakukan itu kita update. Nah, kita ganti agamanya jadi Islam. Oke, save. Maka tampilan di usernya juga akan berubah. Bisa kita lihat itu agamanya berubah jadi Islam. Kita kembali lagi ke page admin. Nah, kita delete. Kita coba delete. Ketika kita klik delete, akan muncul alert. Kita klik yes. Nah, maka akan terhapus. Begitu pula di usernya. Nah, bisa dilihat. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai website yang kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berucap. Kami ucapkan terima kasih.